Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama Lola. Pada video kali ini aku bakal ngebahas materi tentang kepemimpinan pendidikan. Langsung aja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu definisi kepemimpinan. Secara umum, definisi kepemimpinan ini berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok orang agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan definisi pendidikan di sini mengandung arti dalam lapangan apa dan di mana kepemimpinan itu berlangsung, dan sekaligus menjelaskan pula sifat atau ciri-ciri yang harus dimiliki oleh kepemimpinan itu. Jadi, dari makna kedua kata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi pemimpin pendidikan. Yang pertama, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama, dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif. Yang kelima, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi. Materi selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Berdasarkan konsep, sifat, sikap, dan cara pemimpin tersebut melakukan dan mengembangkan kegiatan kepemimpinan dalam lingkungan kerja yang dipimpinnya, maka kepemimpinan pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 tipe. Sebagai berikut ini. Yang pertama, tipe otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter disebut juga tipe kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Dominasi yang berlebihan mudah menghidupkan oposisi atau menimbulkan sifat apatis, atau sifat-sifat pada anggota-anggota kelompok terhadap pemimpinnya. Tipe kedua yaitu laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia memberikan bawahannya berbuat sekendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya, tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok, dan bukan karena pengaruh dari pemimpin. Struktur organisasinya tidak jelas dan kabur. Segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pemimpin. Tipe yang ketiga yaitu demokratis. Pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggota kelompoknya. Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, ia selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya. Tipe yang keempat yaitu tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga demokratis semu atau manipulatif diplomatik. Pemimpin yang bersifat pseudo-demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap otokratis. Misalnya, jika ia mempunyai ide-ide pikiran, konsep-konsep yang ingin diterapkan di lembaga yang dipimpinnya, maka hal tersebut didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya, tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya bawahannya didesak agar menerima ide, pikiran, konsep tersebut sebagai keputusan bersama. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat pemimpin pendidikan. Yang pertama, rendah hati dan sederhana. Kedua, bersifat suka menolong. Ketiga, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Yang keempat, percaya kepada diri sendiri. Yang kelima, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang keenam, keahlian dalam jabatan. Adanya syarat-syarat kepemimpinan seperti yang diuraikan menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya memerlukan kesanggupan dan kemampuan saja, tetapi lebih-lebih lagi kemampuan dan kesediaan pemimpin. Selanjutnya yaitu keterampilan yang harus dimiliki pemimpin.
Satu, keterampilan dalam memimpin. Tentunya ya, pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Untuk memperoleh keterampilan ini, perlu pengalaman dan karena itu pemimpin harus benar-benar banyak bergaul, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan orang yang dipimpinnya. Yang penting jangan hanya tahu tetapi harus dapat melaksanakan. Yang kedua, keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antara manusia. Ada dua macam hubungan yang biasanya kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hubungan fungsional atau hubungan formal, yaitu hubungan karena tugas resmi atau pekerjaan resmi. Dan yang kedua adalah hubungan pribadi atau hubungan informal atau hubungan personal. Ialah hubungan yang tidak didasarkan atas tugas resmi atau pekerjaan, tetapi lebih bersifat kekeluargaan. Yang menjadi inti dalam hubungan ini, apakah itu hubungan fungsional atau hubungan personal, adalah saling menghargai, bawahan menghargai atasan dan sebaliknya atasan pun menghargai bawahannya. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan dalam proses kelompok. Maksud utama dari proses kelompok ialah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota kelompoknya setinggi-tingginya, sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok itu dapat diefektifkan secara maksimal. Inti dari proses kelompok adalah hubungan insani dan tanggung jawab bersama. Pemimpin harus jadi penengah, pendamai, moderator, dan bukan menjadi hakim. Yang keempat, keterampilan dalam administrasi personil. Administrasi personil mencakup segala usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam administrasi personil ialah seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan serta kesejahteraan. Yang kelima yaitu keterampilan dalam menilai. Penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan sudah dicapai. Yang dinilai biasanya ialah hasil kerja, cara kerja, dan orang yang mengerjakannya. Nah, selanjutnya, siapakah yang disebut pemimpin pendidikan? Tentunya guru, wali kelas, kepala sekolah, pengawas, semua tenaga edukatif kantor, dinas kepala dalam lingkungan direktorat jenderal pendidikan, ketua jurusan, dekan, rektor, dan pembantunya, ahli-ahli ilmu pendidikan, dan masih banyak lagi merupakan pemimpin-pemimpin pendidikan. Pemimpin pendidikan itu dapat berstatus pemimpin resmi yang biasa disebut status leader atau formal leader, dan juga yaitu function leader. Kepemimpinan resmi dimiliki oleh mereka yang menduduki posisi dalam struktur organisasi pendidikan, baik secara resmi oleh pihak atasan atau yang berwenang maupun karena dipilih secara resmi menjadi pemimpin oleh anggota staf pelaksana pendidikan di mana ia bekerja. Misalnya kepala sekolah, kepala dinas pendidikan adalah termasuk kategori pemimpin resmi dan memiliki kepemimpinan resmi dilihat dari segi posisi dan sistem pengangkatan. Yang kedua yaitu kepemimpinan tidak resmi, bisa dimiliki oleh mereka yang mempengaruhi, memberi tauladan dan mendorong ke arah perbaikan kualitas kerja petugas-petugas penyelenggara pendidikan dan pengajaran. Meskipun di dalam hierarki struktur organisasi pendidikan mungkin ia tidak menduduki posisi kepemimpinan. Meskipun di dalam hierarki struktur organisasi pendidikan mungkin ia tidak menduduki posisi pemimpin. Kemampuannya itu semata-mata berasal dari kelebihan tertentu yang ada pada pribadinya dan bukan karena ia menduduki posisi pemimpin, baik karena pengangkatan dari pihak yang berwenang maupun karena dipilih secara resmi oleh kalangan kelompok kerja. Nah, yang selanjutnya adalah kepala sekolah sebagai pemimpin. Yang pertama itu, kepala sekolah pastinya menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik. Dan lainnya sedemikian rupa sehingga guru-guru dan murid-murid memperoleh kepuasan dalam melaksanakan tugasnya. Kepala sekolah juga bertanggung jawab atas perkembangan guru, membina kurikulum, mengembangkan metode pengajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Sekian video penyampaian materi kepemimpinan pendidikan. Jangan lupa buat ngerjain kuis evaluasi di description box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.